Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ainau, sahabat matematika. Masih di materi relasi dan fungsi ya. Sekarang kita ke latihan soal dan pembahasannya. Langsung aja. Misalnya kita di sini ada relasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan himpunan Q ke himpunan P adalah di sini kan ada diagram Venn. Kalau kita lihat di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan Q dan himpunan P. Himpunan Q anggotanya adalah 1, 8, 27. Sedangkan P adalah 1, 2, dan juga 3. Nah, kalau misalnya kita mau mencari hubungan antara Q ke P, apakah akar pangkat 3 dari? Apakah 1 adalah akar pangkat 3 dari 1? 8 adalah akar pangkat 3 dari 2. Apakah 27 adalah akar pangkat 3 dari 3? Nah, kita cari ya. Apakah ini 8 pangkat 3 dari 2? Kuadrat dari 2? Akar kuadrat dari 2? Misalnya gitu. Kita cari ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kita bisa lihat nih di sini. Kita lihat dari sini kalau misalnya kita ini pangkatkan 3. 1 pangkat 3. Berarti kalau pangkat 3 itu adalah perkalian berulang ya. Berkalian berulang berarti 1 kali 1 kali 1 sebanyak 3 kali. Ini jawabannya adalah 1. 2 pangkat 3 yaitu adalah 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Lalu 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3, itu hasilnya 27. Karena 3 kali 3 9, kali lagi dengan 3 berarti 27. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 1827, lalu di sini adalah jawabannya 1 2 3. Berarti yang ini adalah pangkat 3 dari yang ada di himpunan P. Berarti jawabannya adalah B ya. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada masih diagram Venn. Mencari relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L. Ini ada dua himpunan, yaitu himpunan K sama himpunan L. Himpunan K-nya adalah min 3, min 1, 1, 1, 2. Lalu himpunan L-nya adalah min 6, min 2, 2, dan 4. Kalau kita lihat di sini berarti min 3 ini adalah setengah dari min 6. Min 3 ini adalah setengah dari min 6. Lalu min 1 ini adalah setengah dari min 2. Lalu 1 adalah setengah dari 2. 2 adalah setengah dari 4 kan? Nah, jadi jawabannya adalah B, setengah dari. Jadi hubungan dari K ke L itu adalah setengah dari. Kita lanjut ke yang berikutnya. Relasi yang tepat untuk diagram berikut. Kalau kita lihat di sini 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Ini masih sama nih. Kalau misalnya lebih dari 1 lebih dari 2, oh bukan. Udah jelas berarti ini bukan. 1 kurang dari 2, iya benar. 2 kurang dari 4, iya benar juga. 3 kurang dari 6, iya benar juga. Cuma kayaknya ini kurang tepat ya. Kalau misalnya kuadrat dari 1 adalah kuadrat dari 2, bukan. 2 kuadrat dari 4, juga bukan. 3 adalah kuadrat dari 6, juga bukan. Berarti jawabannya adalah setengah dari. 1 setengah dari 2, ya benar. 2 setengah dari 4, ya.
3 setengah dari 6. Maka jawabannya adalah setengah dari. Kita lanjut. Perhatikan diagram berikut. Nah, masih diagram Venn yang tadi. Masih diagram Venn juga. Cuma kalau kita lihat di sini antara himpunan A ke himpunan B, ini kalau misalnya ditulis ini kan 1, 2 gitu ya, ini dalam menyatakan himpunan pasangan terurut 1, 3 nih, 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu ya kan, 1, 4, lalu 2-nya 2, 2, 4, lalu 4, 4. Ini kalau misalnya ditulis himpunan pasangan terurut seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini kalau misalnya kurang dari sini ya, setengah dari 1 setengah dari 2, iya benar, tapi 1 setengah dari 3, oh berarti bukan ini, udah pasti jelas bukan. Kurang dari 1 kurang dari 2, iya. 1 kurang dari 3 juga iya. 1 kurang dari 4 juga iya. Tapi kalau misalnya kurang dari, berarti sebenarnya 2 juga kurang dari 3. Tapi ini 2 tidak ketiga. Oh, berarti ini juga bukan. Kalau lebih dari 1 lebih dari 2, oh udah pasti salah. 1 lebih dari 2. Berarti jawabannya adalah faktor dari. Kita buktikan kalau ini adalah faktor dari. Oke, kita di sini tulis satu-satu ya. Untuk faktor dari 2. Nah, faktor dari 2. Berarti kalau faktor dari 2 itu berarti 1 lalu 2. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 2. Faktor dari 3 berarti 1, 3. Lalu faktor dari 4 itu adalah 1, 2, 4. Oke. Kalau misalnya ditanya faktor itu apa sih? Faktor itu adalah bilangan yang habis dibagi. Jadi habis ya. Misalnya 2 habis dibagi berapa? 1. 2 habis dibagi 2 gitu. Kalau 4 itu habis dibagi 1. 4 habis dibagi 2. 4 habis dibagi 4. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya. 2 faktornya 1 ya, tuh. 3 juga sama, ada. 1 itu faktor dari 3. 1 juga faktor dari 4. Lalu 2 itu faktor dari 2, lalu faktor juga dari 4 tuh. 2 faktor dari 2, lalu 2 juga faktor dari 4. 3 faktor dari enggak ada ya, 3-nya di sini enggak ada. 4 berarti. Kalau 4 itu faktor dari 4. Jadi kalau misalnya dilihat tuh, 1 faktor dari 2, ya benar. 1 faktor dari 3, benar. 1 faktor dari 4 juga benar. 2 faktor dari 2, ya benar. 2 faktor dari 4. Lalu 4 faktor dari 4. Maka jawabannya adalah faktor dari. Kita lanjut. Perhatikan relasi berikut. Nah, ini bentuknya adalah himpunan pasangan terurut ya. Relasi di atas yang termasuk pemetaan. Yang mana? 1 kah, 2 kah, apa 3, apa 4? Kalau kita lihat, kalau ingin mencari pemetaan itu adalah fungsi ya. Pemetaan itu adalah fungsi. Nah, kalau mau mencari fungsi itu berarti kita lihat yang depannya aja. 1, 2,
3, 4, oke, nggak ada yang sama. 2, 3, 4, wah 2, nggak, berarti bukan. 2, ini 2, bukan berarti. 3, 4, 5, 3, wah 3 lagi. 3, ini 3, berarti bukan. 1, 3, 5, 3, wah ini berarti bukan. Oke, saya kasih tanda di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini 3, ini 3. Makanya ini bukan ya, bukan fungsi atau bukan pemetaan. Ini 3, 3. Ini 3. Tuh. Ini 2, ini 2. Yang kita lihat itu adalah yang bagian depannya aja. Jadi maka jawabannya adalah 1. Oke, kita lanjut. Lama ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Dari keempat himpunan berikut. Nah, himpunan pasangan terurut yang merupakan pemetaan atau fungsi. Seperti tadi, kita lihat yang bagian pertamanya aja. 1, 2, 2. Oke, di sini ada 2, di sini ada 2, berarti bukan. 1, 3, 5. Oke, ini benar. 5, 5. Wah, udah jelas 5, 5. Tuh, di sini ada 5, 5. Berarti ini bukan. 1, 1, 1. Wah, ini udah jelas. Depannya sama semua. Berarti ini namanya bukan pemetaan. Maka yang jawabannya adalah himpunan pemetaan adalah yang Q. Ini dia yang Q. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Diketahui di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Himpunan A itu adalah ABC, yang himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Berarti kalau pemetaan yang mungkin dari A ke B, berarti kita lihatin dari yang B. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti adalah 5. Pangkat, nah kalau pemetaan itu pangkat ya. Himpunan dari A, anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Berarti jawabannya adalah 25 kali 5. Berarti 125. Makanya jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini bentuknya adalah kata-kata ini ya. Misalnya diketahui A faktor dari 6. B-nya adalah kelipatan 2 yang kurang dari 8. Jadi kalau misalnya ditanya banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Nah, kita harus dibikin dulu ini anggotanya. Dicari dulu untuk A. Himpunan A. Faktor dari 6. Berarti yang habis dibagi 6. 1. Maksudnya bukan yang habis dibagi 6 ya. Maksudnya faktor itu adalah angka yang habis. Gitu kan. Jadi 6 itu habis dibagi berapa gitu. 1 kan. 2. 3. Terus 4 enggak. 5 juga enggak. Jadi 6 dibagi 5 enggak bisa. Makanya 6 dibagi 6 bisa. Nah, jadi kalau 6 dibagi 1 habis kan? 6 dibagi 2 habis, hasilnya 3. 6 dibagi 3 juga habis, hasilnya 2. 6 dibagi 6 juga habis, hasilnya 1. Sekarang yang B. Kelipatan 2 yang kurang dari 8.
Nah, kelipatan 2 berarti mulai dari 2 ya. Kalau kelipatan itu berarti kalikan lagi atau tambahkan lagi 2, 4 berarti. 2 tambahkan 2 lagi 4, tambahkan lagi 2, 6. Tambahkan lagi 2, 8. Tapi karena kurang dari, awas kurang. Berarti kalau kurang itu 8-nya jangan ditulis. Kecuali kalau ada tulisan kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau ini cuma kurang dari aja. Nah, karena ada kata kurang dari, makanya cuma sampai 6. Harusnya kan kelipatan 2 itu kan 2, 4, 6, 8 gitu. 10. Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Nah, karena B ke A berarti kita mulai dari A dulu. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota. Dipangkatkan dengan jumlah anggota yang ada di B. 1, 2, 3. Berarti pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4. Sebanyak 3 kali. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 ya. Berarti jawabannya 64. Oke, lanjut. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus ini. Nah, ini berarti sudah masuk ke nilai fungsi. Kalau misalnya kita tulis di sini fx sama dengan 3 dikurangi 5x. Karena di sini nilai f mau mencari nilai f min 4, berarti yang di dalam kurung kan min 4 nih. Berarti f min 4 ini x-nya ganti dengan min 4 tuh. X-nya ganti dengan min 4. Berarti 5x. X-nya ganti dengan min 4. Berarti ini 3 min 5 dikalikan dengan min 4. Berarti min 20. Nah, 3 min dikalikan dengan min. Hasilnya adalah plus 20. Jadi 20 tambah 3 adalah 23. Oke, jadi jawabannya 23. Kita lanjut. Oh, dah. Karena sudah sampai sini soalnya, terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Barangkali ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.